Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Nih, kembali saya buat list rekomendasi saham untuk watchlist ya, untuk watchlist trading di tanggal 21 Januari 2025 ya, di hari Selasa. Nah, sebelum masuk ke list sahamnya seperti biasa, nggak bosan saya mau info bahwa saya tidak mengajak beli dan jual atau mempengaruhi teman-teman untuk melakukan aktivitas beli dan jual ya. Jadi beli dan jual sepenuhnya ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi saham yang saya informasikan adalah saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik, dan saya harap teman-teman juga melakukan analisa ulang ya, seperti itu. Oke, dan ya intinya teman-teman harus bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing ya. Untuk besok ini banyak nih saham yang akan menarik dan volatil ketika market opening ya, menurut saya ya. Saya punya 4 saham. Yang pertama itu Data, yang kedua itu CMNP, yang ketiga itu PIFA, yang keempat WIRG ya. Jadi dari keempat saham ini saya berasumsi sahamnya akan menarik ya untuk watchlist trading besok pagi gitu ya, pada saat market opening. Ya, sedikit review aja, kemarin saya info CBDK, PANI, Brand dan juga DAS. Ya, CBDK ini ya pergerakannya nggak terlalu perform ya, mostly. Brand saya masih punya barang ya, saya masih hold, dan ya kita nggak perlu takut. Saya pribadi ya, bukan teman-teman, saya rasa saya masih tenang lah ya hold Brand. Kenapa? Karena di tanggal 20 hari ini data transaksinya ini masih oke, dan mostly ini masih foreign yang net buy ya. Foreignnya masih masuk, walaupun kemarin itu foreign buang tanggal 17, saya masih belum ketemu jawabannya kenapa buang sampai 252 miliar gitu ya, dan dibeli sama broker foreign TP 127 miliar. Saya masih belum ketemu jawabannya, dan di tanggal 20 foreignnya kembali net buy 23 miliar ya. Jadi saya kembali pakai logika saya, saham Brand ini menurut saya masih oke. Kenapa masih oke? Saya masih yakin dia masih bisa masuk ke indeks foreign ya, MSCI gitu ya. Lalu PANI saya antri di 15.000, nggak dapat barang ya teman-teman. Mungkin saya antrinya terlalu pelit ya, gitulah ya, nggak dapat barang, it's okay. DAS saya udah TP 7.100 hari ini, terus saya antri lagi di 6.800. Ini mungkin teman-teman bilang bohong nih, dari mana, kenapa bisa antri di 6.800? Karena ya sebenarnya sederhana ya teman-teman. Coba aja teman-teman kalau lagi intraday, lagi chart buka, lagi trading harian gitu, buka chart intraday, cari chart 1 menit ya. Nah, ini saya sharing aja sedikit point of view saya sebelum review saham yang saya rekomendasikan ya. Ini mungkin saya sharing ilmu lah ya, mudah-mudahan sih bermanfaat gitu ya. Nah, di tanggal 20 nih ya, ketika dia market open, dia kan naik kenceng ya. Dia naik kenceng bahkan sampai 7.240. Saya sih net sell, saya jual di 7.100. Saya pikir ini udah nggak bagus, udah banyak buangan. Lalu saya di sini saya mantau dulu, dan beberapa kali ketika di sini saya merasa nih, ketika dia sentuh di 6.700 sekian ya, di area 6.780 dia mantul, 6.780 dia mantul. Nih di sini 6.780 dia mantul, dan saya langsung berasumsi bahwa di chart intraday setelah market opening kurang lebih jam-jam 10-an ini adalah area support ya. Ya mungkin jangan pakai itu, mungkin pakai ini ya biar lebih ini ya. Jadi ini nih kenapa alasan saya antri dia di harga 6.800 ya. Jadi saya berasumsi pada saat market berjalan tadi pagi, saya berasumsi di harga 6.800 ini area supportnya dia gitu ya. Jadi mungkin market makernya menjaga di area 6.800. Jadi ya saya antri aja, dan berdasarkan data transaksi sih ini belum akumulasi kuat ya. Ini masih nge-mix, malah retailnya mostly di kanan, dan saya suka. Jadi gitulah ya, walaupun nggak perform, tapi menurut saya kayak Brand sama DAS saya masih pegang gitu ya. CBDK saya enggak. Lalu saya juga tadi pagi ada info, ada tambahan WL. Saya bilang saham Data ada momentum corporate action pengambil alihan oleh Iforte ya. Iforte itu subsidiarinya atau satu kesatuan dengan TOWR. TOWR itu pemiliknya itu dari grup Jarum ya teman-teman, grup Jarum. Jadi ya jelas ini menarik gitu. Jadi yang kemarin seperti itu ya, semoga teman-teman ya bisa cuan ya dari rekom saya yang kemarin. Jadi sedikit review ya, kenapa saya merekomendasikan 4 saham Data, PIFA, CMNP dan WIRG. Yang pertama saham Data udah jelas ya. Nah, nih udah dikeluar juga di pin sama Stockbit bahwa TOWR berencana akuisisi 40% Data. Ya sebenarnya
yang membuat saham data ini naik ini saya nggak tahu ya akan detail corporate actionnya akan seperti apa, tapi yang jelas ya teman-teman, yang jelas ketika dia market kosong jam 8.45 ya, ketika IEP dan IEV itu udah dibuka, ini IEV-nya diarak teman-teman. Lalu saya cari beberapa informasi soal data dan ternyata ya memang benar dia ada corporate action dengan TOWR. Jadi ini saya langsung info ke teman-teman yang di YouTube membership kemarin, ini data menarik dan saya dapat sebenarnya average saya nggak terlalu bagus ya, 1171 kalau saya nggak salah. 1100 ya 1171, pokoknya saya saat ini floating profit sekitar 4%-an aja teman-teman. Waktu dia turun tuh saya ambil ya, nggak banyak lah ya, hanya untuk buat makan siang aja, dan ini pasti besok volatil ya, lompat 5% sih pasti, 5-10% mungkin masih bisa. Jadi teman-teman pantau aja gitu ya saham data, jelas menarik, dan ini kan saham juga jelas uptrend ya kalau secara chart. Nah sorry, ini saya balikin lagi ke daily. Oh ini lompat ya. Nah ini saham uptrend ya. Hari ini gap up kencang karena beritanya udah rilis biasa gitu ya. Yang kedua ini saham PFA ya. Jadi kalau saham data tadi diakuisisi oleh TOWR ya, grupnya Jarum. Kalau PFA malah dia agak beda nih, dia mengakuisisi ya perusahaan yang farmasi Australia gitu ya. Saya nggak ngebahas detail ke situ, tapi yang jelas hari ini saham ini volumenya besar, dan kalau kita lihat data transaksinya teman-teman, ini memang mostly broker retail ada di kanan sama di kiri. Jadi kayak mungkin big player versus big player ya, atau bandar versus bandar, atau apa, ya big player lah ya, big player lawan big player. Ini perang bintang kalau saya mengatakannya ya, dia sama dia lagi perang. Tapi karena volume yang tercreate lumayan besar ya, dan sahamnya ini kan solid ya arahnya ya, arahnya solid, volume yang terjadi juga besar, ini biasanya besok akan juga ada volatilitas, dan mungkin bisa kita manfaatkan untuk coba cari cuan di PFA ini gitu. Yang ketiga ini saya ada saham CMNP. Kenapa saham CMNP ini menarik? Ini informasinya dia ada akuisisi sama grup Salim ya, ini emitennya Pak Yusuf Hamka ya, Pak Yusuf Hamka. Jadi ya memang ketika ada saham yang memiliki berita sentimen corporate action, disitulah ada momentum gitu ya. Jadi coba teman-teman menurut saya buat sharing, kesampingkan beritanya tapi fokus lihat ke pergerakan harganya melalui chart ya, chart intraday dan juga bid offer gitu ya, chart intraday dan juga bid offer. Dan CMNP hari ini mengindikasikan menarik. Sebenarnya dia kemarin udah sempat naik kenceng juga nih, nah ini ya udah sempat arah-arah terus dia nih saham teman-teman. Dan CMNP menurut saya besok masih menarik. Kenapa masih menarik? Jelas ya volumenya masih bagus, dan ini ya memang ini juga udah terlihat, saya rasa ada perang bintang antar sesama big player retail ya. Kita lihat aja, saya yakin CMNP akan ada volatilitas yang mungkin ya bisa kasih kita cuan gitu ya. Yang keempat itu saya punya saham WIRG. WIRG ini sebenarnya udah naiknya udah, kalau kita bilang sih terlambat ya, mungkin karena dia udah naik dari mulai berapa tuh, dari mulai tanggal 16 dia naik terus, dan volume yang tercreate confirm ya. Jadi sahamnya naik kencang, volumenya besar, itu artinya confirm. Dan ya kalau kita lihat data transaksinya, ini yang saya suka ya, ini XA, NH Korindo ya, NH Korindo, YPXL, ya KI ini jarang sih sebenarnya Ciptadana. Ini XA, YPXL ini dikasih cuan, ini saya rasa trading dikasih cuan, dan polanya nih bagus ya saham WIRG. Dan kalau ngelihat pola pergerakan hariannya di market opening dia nggak terlalu agresif, tapi ketika jam 10 ditarik kenceng gitu ya. Ya mungkin ketika kita mantau market dan jadiin WIRG ini sebagai watchlist ya, ketika dia gerak kenceng kita bisa dapat momentum itu dan manfaatkan dengan juga sangat cepat ya, dengan satset gitu ya. Jadi itu menurut saya data PFA, CMNP, dan WIRG. Dan sedikit mungkin bonus untuk teman-teman yang nonton video saya sampai akhir, menurut saya saham GJTL ini menarik ya. Saham GJTL ini menarik. Ini lukisan saya hapus dulu. Kenapa saham ini menarik? Karena jelas ini breakout ya. Ini breakout area sini. Sorry, ini kelebihan di sini. Yes. Nah, harga hari ini dia breakout. Breakoutnya gimana? Breakoutnya volumenya memang belum tercreate terlalu besar ya. Volumenya masih ya so-so aja, nggak mencolok, tapi data transaksinya oke. Dan yang kembali saya suka nih indikator non retail flow ya, atau
Ya bisa dibilang ini PD, XL, XC ini keluar, ini IEP indikasi bagus ya teman-teman. Dan yang beli pun kan sedikit ya. Mostly yang beli besar itu AO dan IN. Dan broker yang nomor top 3-nya hanya 500 juta, 300 juta ya. Ini kan jelas akumulasi, dan ini sahamnya Pak Lo ya, Pak Lo Keng Hong, dan ini break gitu. Jadi indikasinya bagaimana polanya ya? Ini polanya kalau menurut saya sederhana nih teman-teman, buat teman-teman yang nonton sampai akhir ya. Ini untuk swing dan belinya harus cicil-cicil ya teman-teman. Nah, ini dia turun, ketika dia break di area sini dia turun sampai sini. Dia mau coba break lagi, resist di area 1150, 1170 tapi gagal. Setelah gagal dia lanjut turun. Setelah lanjut turun dia mau coba lagi break, dia punya resist di area tadi ya, 1170, 1150, 1170 let's say. Nggak jadi, nggak berhasil, dia turun lagi. Turun di area 1080 dan kemudian naik lagi mencoba untuk break dia punya resist, dan proven ya hari ini dia break dan close di area 1170. Dan gimana trade plan di saham yang seperti ini? Ini jelas flow-nya ada. Ini karena saya rasa ini nggak mungkin akan langsung main terus besok kenceng gitu, rasanya kecil kemungkinannya. Tapi ya kita bisa coba antri-antri. Kalau trade plan saya mungkin 2-5% dari harga closing hari ini, 2-5% mulai antri-antri. Dan ini untuk swing ya teman-teman, jadi bukan besok langsung gerak naik kenceng gitu ya. Ini menurut saya menarik. Sebenarnya kemarin juga benar menarik, tapi posisinya nanggung nih. Karena kemarin itu posisinya persis ada di resist. Ada kekhawatiran ketika dia turun justru malah false break ya, nggak jadi itu ya. Dan ini kan kalau bisa dibilang ini ranging ya marketnya, atau mungkin bisa juga kalau dibilang ini triple bottom juga bisa gitu ya. Dan ini menarik menurut saya. Jadi itu untuk scalping besok, data PFA, CMNP dan juga WIRG. Untuk swing ini menarik mulai cicil-cicil, mungkin area ya mungkin 1150 gitu ya, atau ya sampai ke bawah gitu ya, pasang-pasang aja antriannya gitu ya pakai GTC mungkin teman-teman gitu. Ya, jadi itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.